Halo semuanya, saya Nur Hasanuddin dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Kali ini akan membahas tentang branding pada mata kuliah promosi dan pemasaran. Branding berasal dari kata brand yang artinya merek. Brand atau merek adalah karakteristik, simbol, ataupun istilah dari sebuah produk maupun jasa yang bisa dijadikan sebagai nama dan pembeda dengan yang lainnya. Jadi nama ini akan menjadi pembeda. Sama halnya kayak kita manusia, sama-sama manusia, tetapi yang menjadikan pembeda salah satunya adalah dengan nama. Misalnya lagi dalam sebuah produk deterjen, ada banyak sekali deterjen di toko, tetapi yang menjadi pembeda adalah nama. Maka merek, nama itu bisa dijadikan sebagai pembeda. Lalu branding. Nah, branding berbeda dengan brand. Branding adalah segala aktivitas komunikasi untuk mempertahankan, membangun, dan juga memperkuat sebuah brand. Branding merupakan suatu image secara keseluruhan atau tentang pandangan publik terhadap suatu perusahaan atau produk. Jadi, branding ini lebih kepada aktivitasnya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengenalkan dan memberikan kesan baik terhadap produknya itu kepada masyarakat atau konsumen. Lalu apa saja sih unsur-unsur atau elemen dalam branding? Yang pertama, nama merek, nama produk. Jadi ketika melakukan sebuah branding harus memberikan nama pada sebuah produk agar konsumen itu mudah mengingatnya. Ini namanya apa? Begitu. Walaupun sama-sama deterjen, tetapi harus berbeda agar konsumen dengan mudah mengenalinya. Kemudian adanya logo. Logo di sini bentuknya bisa beragam, mulai dari hanya sebuah kata yang diketik begitu saja, biasanya juga berbeda fontnya. Kemudian ada monogram, ada lagi bendera. Jadi ada berbagai macam bentuk logo yang bisa diberikan pada sebuah produk untuk membedakan. Tapi yang perlu dipastikan adalah logonya harus sederhana agar mudah diingat oleh konsumen. Contoh logo-logo yang sederhana adalah Adidas, Nike, itu begitu mudah diingat oleh kita, betul? Kemudian tampilan visual. Tampilan visual ini sangat penting agar dapat menjadi daya tarik kepada konsumen untuk menggunakan produk kita atau jasa kita. Kemudian lagi suara atau logo tematik. Contohnya ya, kita Yakult. Sayangi ususmu, minum Yakult tiap hari. Indomie seleraku. Ada masih banyak sekali produk-produk yang memberikan suara-suara lagu atau jingle bell terhadap produknya, sehingga dengan seperti itu masyarakat akan begitu mudah mengingatnya. Kemudian kata-kata atau slogan, bisa jargon, tagline, atau akronim. Contoh, Yamaha semakin di depan, gitu. Terus apa lagi? Toshiba leading innovation, dan masih banyak lagi kayak KFC jagonya ayam. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kita ada 5 elemen yang harus diperhatikan dalam branding. Saya ulangi, yang pertama nama, merek, logo, tampilan visual, suara, atau kata-kata. Lalu sebenarnya tujuan branding apa? Sudah ketebak ya tadi di dalam pembicaraan. Tujuan dari sebuah branding adalah membangun citra perusahaan. Ya, tentu saja kita harus membangun citra yang baik kepada masyarakat agar produk kita laku di pasaran. Memberikan ciri khas. Tentu saja kita harus melakukan branding untuk mengenalkan bahwa produk kita ini beda, khas, dan unik. Gitu. Dari sekian banyak seperti yang saya bilang tadi deterjen, apa keunggulan dari deterjen kita? Dari sekian banyak sekali susu, apa bagusnya susu dari perusahaan kita, gitu. Kemudian tujuan dari branding itu adalah tentu saja promosi ya.
agar menarik minat konsumen. Kemudian alat pengendali pasar, tentu saja dari gempuran begitu banyak produk yang tersebar di masyarakat, kita harus menjadi pengendali dengan cara branding itu tadi, berbagai macam aktivitas gitu. Kemudian dalam branding itu ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama adalah personal branding. Nah, kalau personal branding ini lebih kepada individu, manusia. Jadi bagaimana kita memberikan image kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar tentang bagaimana diri kita. Sama halnya kayak produk tadi, segala macam aktivitas yang digunakan, yang dilakukan untuk mengenalkan dan membangun citra baik sebuah produk. Begitu pula kita, agar kita dikenal baik oleh masyarakat. Bukan hanya karena dikenal baik, tetapi karena ini tujuannya bisnis gitu. Jadi personal branding itu adalah cara kita untuk melakukan perkenalan diri individu kepada masyarakat. Product branding itu materi kita hari ini, product branding namanya. Kemudian service branding. Nah, sama saja service branding ini juga dengan kedua branding yang sudah saya sebutkan tadi, hanya saja ini berbentuk jasa. Contoh di bank. Bagaimana sih pelayanan yang sangat bagus, simple, dan mudah dilakukan dimanapun dengan cara yang sangat sederhana. Misalkan hanya dengan menggunakan handphone saja kita bisa membuka akun bank, misalnya begitu ya. Atau melakukan transfer tanpa harus ke mesin ATM. Jadi harus dikenalkan kepada masyarakat layanan-layanan apa saja yang mudah yang dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Itu disebut dengan service branding, layanan jasa. Contoh sekarang yang sedang marak service branding atau layanan jasa adalah pinjaman online. Betul, banyak sekali iklan-iklannya yang begitu mudah sehingga banyak orang yang akhirnya tertarik dan akhirnya banyak kasus tentang pinjol atau pinjaman online, karena memang mereka melakukan promosi dan melakukan branding dengan begitu hebatnya, muncul di semua akun sosial media gitu. Itu service branding. Kemudian corporate branding. Yang namanya corporate branding ini adalah tentang kerjasama. Retail branding ini contoh kalau di Indonesia apa ya? Indomaret dan Alfamaret itu retail yang sudah sangat banyak sekali minimarket ya, sehingga dengan pelayanannya yang bagus, dengan harga yang sudah ada, membuat kayaknya masyarakat Indonesia masih tetap akan memilih ke Indomaret karena sajian atau cara penataan produknya rapi, kemudian bersih, sejuk juga gitu. Jadi udah ada harganya, jadi kita tahu tanpa harus bertanya kepada si penjaga toko. Kayaknya sih begitu. Sehingga retail branding ini sangat menentukan. Atau misalnya lagi produk kita mau masuk ke minimarket tersebut itu untuk meningkatkan branding produk kita, itu juga bisa. Jadi saya ulangi lagi, jenis-jenis branding ada personal branding, product branding, service branding, corporate branding, dan retail branding. Bagaimana sih cara melakukan branding yang mudah? Cara melakukan branding yang mudah sama halnya dengan elemen yang tadi, elemen yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi lakukanlah itu untuk mempermudah branding. Yang pertama, buatlah logo yang mudah diingat. Itu ya, selain nama juga yang mudah diingat ya. Kemudian memasukkan nilai ke dalam produk. Nilai. Jadi kita produk ini harus ada nilainya, harus ada value-nya. Kemudian inovatif. Inovatif ini harus benar-benar berbeda, harus benar-benar menyesuaikan. Contohnya Oreo. Kalau hari-hari biasa, Oreo itu hanya memproduksi berbagai macam Oreo dalam bentuk kemasan plastik. Tapi mendekati Lebaran, kayaknya hampir semua biskuit, cookies, dan yang lain-lainnya, perusahaan itu memproduksi ukuran-ukuran kaleng. Jadi benar-benar inovatif ya. Kemudian dan masih banyak lagi yang lainnya yang benar-benar menyesuaikan, kayak Energen tuh. Apakah kalian memperhatikan bahwa Energen sekarang ukurannya sudah lebih besar? Ada lagi Indomie Jumbo.
Dari sekian banyaknya mie, Indomie itu ada Indomie Jumbo karena survei mengatakan bahwa kalau satu kurang, tapi kalau dua kebanyakan. Hingga akhirnya Indomie itu diproduksi dengan ukuran jumbo. Itu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, konsumen, gitu. Jadi bagi yang tetap ingin ukuran yang reguler tetap masih ada, atau yang ingin jumbo juga ada, gitu. Jadi yang dimaksud dengan inovatif itu bisa adaptasi dan memenuhi keinginan masyarakat. Riset dan target pasar, tentu saja kita harus memperhatikan bagaimana keadaan pasar. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang sudah ada, sudah banyak. Lalu kita harus memikirkan target pasar. Selain itu, dalam target pasar kali ini kita harus menentukan siapa pelanggan kita. Laki-laki atau perempuan, usia berapa, yang bekerjanya yang seperti apa. Jadi harus ada kategori yang dapat kita tentukan untuk dalam rangka riset target pasar ini. Kemudian promosi, tentu saja harus melakukan promosi. Kalau dalam parfum biasanya ada tester. Kemudian kalau ada makanan juga sama ya, ada tester. Jadi promosinya itu bisa di mana-mana, bisa dalam bentuk baliho, sosial media, itu yang paling efektif. Memiliki website dan akun sosial media itu penting sekali dalam branding agar orang-orang itu mudah mengaksesnya, dapat mengetahui produk-produk kita dengan mudah dari handphonenya. Jadi kalau tidak ada websitenya sulit untuk memperkenalkan, jadi harus datang ke toko dulu. Tetapi kalau ada website, itu akan mudah sekali bagi kita untuk mengenalkan kepada orang-orang. Melakukan kolaborasi, yes. Ada yang namanya brand ambassador ya. Dalam pemilihan brand ambassador itu juga kita harus menentukan orang yang memiliki kredibilitas yang baik, public figure yang reputasinya baik di masyarakat, gitu. Karena untuk meningkatkan nilai dari produk kita. Maksudnya, jangan sampai kita memilih produk yang diiklankan oleh orang-orang yang cacat secara hukum misalnya ya, kasus narkoba, maka orang-orang juga akan memikir dua kali untuk membeli produk, gitu. Kemudian, ada berbagai macam produk yang sudah begitu melekat di masyarakat, dan ini adalah brand-brand yang berhasil secara dunia ya, kayak Starbucks. Starbucks itu sudah melakukan inovasi banyak sekali, mulai dari nama. Namanya dulu itu adalah Coffee Starbucks. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Starbucks ini menghapus nama kata coffee di depannya, sehingga terakhir sampai sekarang ini hanya menjadi Starbucks. Jadi ketika teman-teman mendengar kata Starbucks, apa yang ada di benak? Pasti coffee kan? Gitu. Kemudian McDonald's. Nah, ini salah satu brand yang sudah mendunia, kayaknya ada hampir di puluhan negara di dunia ya. Sudah banyak sekali McDonald's, termasuk di Indonesia cabangnya banyak sekali. Seperti yang saya sebutkan tadi juga, Alfamart dan Indomaret ini salah satu minimarket dengan retail terbanyak di Indonesia, yang ada hampir di setiap perumahan. Di desa itu ada berapa? Banyak sekali ya. Ada lagi misalkan Rinso deterjen, sudah pasti tahu ya, karena ini salah satu brand yang ada, termasuk yang paling generasi pertama kalau menurut saya. Jadi sekarang ini sudah muncul berbagai macam merek dari deterjen, tetapi tetap saja ketika beli ke warung misalnya, kita ngomongnya Rinso, padahal yang beli bukan merek Rinso, bisa Daiya, bisa Soklin gitu ya, atau Aqua. Itu sudah berhasil sekali Aqua. Jadi kalau misalkan ada anak-anak misalkan disuruh beli air minum, belinya Aqua, padahal yang dibeli itu bukan Aqua. Bisa saja Fit, bisa saja Le Mineral gitu, bisa saja berbagai macam air mineral lainnya, tapi disebutnya apa? Aqua gitu. Jadi sudah sangat berhasil sekali para produk-produk ini melakukan branding. Iya, begitu teman-teman tentang branding di materi mata kuliah promosi dan pemasaran. Itu adalah branding, tentang apa itu branding, elemen branding, jenis-jenis branding, dan bagaimana cara mudah melakukan branding. Sekian, terima kasih. Wassalam.